Tampilan proses sains terintegrasi adalah sebagai berikut. Penerapan keterampilan proses terintegrasi. Jadi, keterampilan terintegrasi merupakan kelanjutan dari keterampilan proses sains dasar. Berikut beberapa keterampilan yang termasuk ke dalam proses terintegrasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel. Salah satu keterampilan proses sains yang diperlukan apabila seseorang akan melakukan penyelidikan atau investigasi adalah mengidentifikasi variabel. Dalam pengamatan pada bunga mawar kali ini, kita akan menggunakan variabel kontrol dan variabel terikat, di mana variabel kontrol yaitu kedua bunga mawar dapat kita letakkan di dalam toples yang sebelumnya telah diisi dengan air. Sedangkan variabel terikat yaitu kita dapat melakukan pengamatan perubahan pada diameter bunga mawar serta keadaan bunga mawar apakah masih dalam keadaan segar atau sudah layu. Yang kedua yaitu menyusun data dalam tabel. Agar data yang sebelumnya kita peroleh nampak rapi dan tidak berserakan, di sini kita dapat menyusun hasil pengamatan pada sebuah tabel pengamatan agar dapat terbaca dengan jelas, serta kita juga akan dengan mudah memahami hubungan atau keterkaitan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Yang ketiga yaitu menyusun grafik. Seringkali suatu informasi lebih mudah dapat kita komunikasikan dengan gambar daripada dengan kata-kata lisan atau tulisan. Misalnya dalam hal ini kita juga dapat mengamati laju transpirasi pada bunga mawar, di mana semakin banyak air yang berkurang dalam toples maka semakin cepat juga laju transpirasi pada bunga mawar itu, begitu pula sebaliknya. Yang keempat yaitu menggambarkan hubungan di antara variabel. Dalam praktikum kali ini, variabel yang kita amati yaitu variabel kontrol dan variabel terikat, di mana semakin banyak air yang berkurang dalam toples, maka diameter mahkota bunga pun semakin bertambah, serta bunga pun masih dalam keadaan segar. Yang kelima yaitu memperoleh dan memproses data. Di sini siswa dituntut untuk memperoleh data sendiri serta memproses data yang telah ditentukan dan ditemukan di lapangan. Yang keenam yaitu menganalisis investigasi. Agar data yang kita peroleh benar-benar valid, kita harus melakukan analisis investigasi secara benar. Analisis investigasi mencakup variabel yang digunakan, hipotesis yang akan diuji, dan cara menguji hipotesis tersebut. Ketujuh yaitu menyusun hipotesis. Di sini kita akan memprediksi kejadian apa yang akan terjadi atau hasil apa yang akan kita peroleh setelah melakukan praktikum. Yang kedelapan yaitu merumuskan variabel-variabel secara optimal. Agar praktikum yang kita rancang benar-benar dapat berjalan dengan optimal, maka kita harus menyusun serangkaian proses pelaksanaan praktikum secara optimal, termasuk merumuskan variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan selama proses praktikum berlangsung. Yang terakhir yaitu melakukan eksperimen. Langkah ini merupakan realisasi dari serangkaian aktivitas yang telah kita lakukan sebelumnya. Kegiatan eksperimen pada pembelajaran sains sangat baik karena melatih atau menggunakan banyak keterampilan proses.